Di balik dunia yang kita kenal, selalu ada sisi lain yang jarang terlihat. Sebuah cerita yang tak dijual dalam iklan pariwisata, tidak dibahas dalam brosur, dan tidak ditampilkan dalam film-film penuh warna. Hari ini, kita akan melihat India bukan sebagai destinasi wisata, bukan sebagai negeri Bollywood, tetapi sebagai kenyataan. Selamat datang di Kaki Kubak, dan inilah kisah India, wajah yang jarang diperlihatkan dunia. Di balik warna-warni budaya, tarian Bollywood, dan gemerlap kota modernnya, ada wajah lain dari India. Wajah yang jarang ditampilkan poster wisata atau layar kaca. Sebuah realita yang sunyi, namun keras. Dan di balik realita itu, ada cerita tentang manusia, tentang sistem, dan tentang sejarah panjang yang membentuk mereka hari ini. Di banyak kota India, udara bukan lagi sekadar udara. Ia adalah kabut tebal yang membawa racun tersembunyi. WHO pernah menyebut kualitas udara di beberapa wilayah India telah melampaui ambang batas aman. Dan dari udara tercemar ini, diperkirakan jutaan bayi kehilangan kesempatan pertama mereka untuk hidup, diam-diam, tanpa suara. Ironis bukan? Di negeri berpenduduk lebih dari 1,4 miliar orang, oksigen pun harus diperjuangkan. Lalu ada sungai. Sungai yang oleh jutaan orang dianggap suci, tempat penyucian diri, tempat doa naik ke langit, Sungai Gangga. Namun kenyataannya, sungai ini bukan hanya tempat ritual. Ia telah menjadi saksi sekaligus korban peradaban modern. Limbah pabrik, sampah rumah tangga, abu kremasi, bahkan terkadang tubuh yang belum sepenuhnya terbakar. Di musim festival, puluhan juta orang mandi dan meminum air sungai ini dengan harapan dosa mereka dibersihkan. Namun di balik harapan itu, tersembunyi ancaman, bakteri resisten antibiotik, logam berat, racun tak kasat mata. Namun satu pertanyaan muncul. Jika sungai ini begitu tercemar, mengapa masih banyak yang percaya pada kesuciannya? Jawabannya sederhana, karena keyakinan terkadang lebih kuat daripada kenyataan. Tapi polusi bukan satu-satunya masalah. Di banyak daerah, perilaku masyarakat masih dipengaruhi tradisi lama. Sebagian masih buang sampah sembarangan, sebagian lagi masih membuang hajat di ruang terbuka. Meski pemerintah telah membangun ribuan toilet. Ironisnya, beberapa toilet justru disembah, bukan dipakai. Hewan suci seperti sapi juga bebas berkeliaran di jalan-jalan kota, membawa aroma dan limbah yang semakin memperburuk sanitasi. Namun di balik kekacauan itu, India juga adalah negara penuh kontras. Ia kaya raya, ia memiliki miliarder kelas dunia. Ia memiliki kota-kota yang bersinar dengan gedung pencakar langit, teknologi, industri digital, dan ekonomi yang terus menumbuh. Pada tahun 2024, India bahkan berada di peringkat ketiga dunia dalam jumlah miliarder, mengalahkan banyak negara besar lainnya. Namun, jika India begitu kaya, mengapa masih banyak rakyatnya hidup dalam kemiskinan? Mengapa kesenjangan sosial begitu lebar? Jawabannya kembali kepada sejarah panjang. Sistem kasta. Sistem sosial kuno ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, membagi masyarakat menjadi kategori berbeda, dari kaum Brahmana yang dihormati hingga kelompok yang disebut Dalit, mereka yang dulu dianggap tak tersentuh. Merekalah yang selama berabad-abad berada di lapisan paling bawah, sering tanpa hak, tanpa peluang, tanpa suara. Dan meski zaman telah berubah, luka dari sejarah itu masih membekas. Sekitar 200 juta orang di India masih hidup sebagai Dalit. Banyak dari mereka tinggal di tenda-tenda atau permukiman kumuh, bekerja sebagai pemulung, penyapu jalan, buruh kasar, pekerjaan yang seringkali tidak dipilih, tetapi diturunkan, seolah nasib adalah warisan. Salah satu tempat yang menjadi simbol kenyataan ini adalah Dharavi, kawasan kumuh di tengah megahnya Mumbai. Kota yang menjadi pusat ekonomi India, kota miliarder, kota dengan rumah-rumah megah seperti istana. Namun hanya beberapa kilometer dari gedung pencakar langit dan rumah bernilai miliaran dolar, ada lorong-lorong sempit tempat lebih dari 1 juta orang tinggal di area kurang dari 3 km persegi. Lorong yang penuh suara mesin daur ulang, bau limbah, dan kehidupan yang bertahan bukan karena pilihan, tetapi karena tidak ada opsi lain. Namun jangan salah, Dharavi bukan sekadar tempat kemiskinan, ia juga simbol ketahanan.
Di balik rumah-rumah rapat itu, terdapat industri rumahan yang nilainya bisa mencapai ratusan juta dolar per tahun. Mereka bekerja keras, meski dunia jarang melihat. India adalah negara paradoks. Ia kaya raya, namun penuh kemiskinan. Ia modern, namun masih dibelenggu tradisi kuno. Ia kuat, namun rapuh. Dan dari semua kontradiksi itu, muncul satu pertanyaan. Apakah India akan berubah? Ataukah India akan terus hidup dalam dua wajah, yang gemerlap dan yang terlupakan? Jawabannya tidak hanya pada pemerintah atau sistem atau sejarah. Jawabannya ada pada kesadaran masyarakatnya. Apakah mereka siap memilih perubahan atau tetap tinggal dalam bayang-bayang masa lalu? Dan sampai hari itu tiba, India akan terus menjadi negara yang memikat dunia bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena cerita hidup di baliknya. Dunia ini penuh cerita, dan tidak semuanya indah. Tapi setiap cerita, termasuk India, mengajarkan kita sesuatu. Bahwa perubahan itu bukan soal teknologi, uang, atau kekuatan. Perlahan, ia dimulai dari kesadaran dan keberanian. Terima kasih telah menonton Kaki Kubak. Jika Anda ingin terus menyelami dunia dari sudut pandang yang jarang diperlihatkan, tetaplah bersama kami.